selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat siang, selamat beribadah bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara langsung lewat radio, video, internet dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Biarlah damai sejahtera dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji nama Tuhan. Untuk mengawal ibadah Doa Puasa season 2 ini, kita bernyanyi dari nyanyian tambahan nomor 18, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih. Dari atas seperti rusa yang haus, sama-sama kita bangkit berdiri. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih.
hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Doa pembukaan dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita mengatakan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Itulah yang kami sangat dambakan hari-hari ini, untuk kami Tuhan bisa tergembala dengan baik, duduk betul-betul duduk Tuhan, menikmati penggembalaan, berbaring di dalam penggembalaan Tuhan, sampai mengalami dekapan kasih-Mu, tidak terpisah lagi dari Engkau Tuhan. Oh haleluya, kami menghadapi masa-masa yang sulit, masa yang jahat, najis, hari ini kami tidak mampu Tuhan, biarlah Engkau selalu mendekap kami semua, memeluk kami sampai kami menjadi milik-Mu selama-lamanya Tuhan. Lewat ibadah puasa season yang kedua ini, biarlah Tuhan tolong kami semua, dekatkan kami kepadamu sampai berada di dalam dekapan pelukan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, ampuni dosa kami, sucikan oleh dalam dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat diurapi oleh Roh Kudus untuk mampu memuji, membesarkan nama, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan, sampai di hadirat-Mu benar-benar uluran tangan-Mu menjamah kami Tuhan. Mujizat terjadi di tengah kami, keubahan hidup terjadi. Terima kasih, berikan roh penyembahan kepada kami. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi, lewat apapun kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 28. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam. Dari atas, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan
Selakor ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi, ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Puji nama Tuhan. Dari nyanyian rohani 289, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus, dari atas, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus, dari atas, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Yang mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang. Tuhan Yesus setia. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan nyanyian kita dari nyanyian tambahan 31, Dia Sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Sekarang dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah.
sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dari atas, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani 355, Sungguh Indah Kau Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari. Ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang dari atas. Ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan
panggil namamu. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perlindungan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kita lanjut pujian kita dari nyanyian rohani 366, Tuhan ini aku. Tuhan ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan. Tuhan ini aku. Tuhan ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk melakukan firman. Penuhi hidupku, penuhi hidupku dengan roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita untuk diisi dengan firman pengajaran benar yang mampu menyucikan kehidupan kita, bahkan menyempurnakan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita layak menyambut kedatangan Tuhan kedua kali di awan-awan yang permai. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan kembali pujian ini. Tuhan ini aku. Tuhan ini aku, jadikanlah ku alat-Mu untuk memberitakan. Tuhan ini aku. Tuhan ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Kor penuhi hidupku dengan roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Kur, penuhi hidupku. Kita mengatakan, penuhi hidupku dengan roh
jadi saksimu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan namamu. Haleluya. Haleluya. Kami menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai kehidupan kami. Oh Tuhan, sampai pada kesempurnaan di dalam Tuhan. Biarlah hidup kami sepenuhnya untuk mengagungkan, memuliakan namamu. Itu sebabnya kami mohon Tuhan, berikanlah firman-Mu kepada kami. Firman yang mempersiapkan kami untuk bisa melayani Tuhan, bahkan sampai menjadi sempurna seperti Tuhan. Firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna, mampu menghibur kami, mampu menguatkan kami, mampu, oh Tuhan, menolong kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Urapi untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata pada saat ini firman, pada season yang kedua ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami. Sampai di hadirat-Mu, yang merasakan jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengadakan mujizat pembaruan, mujizat yang lain juga terjadi dalam hidup kami. Tuhan tidak menipu kami semua. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Masih Keluaran pasal 5 ayat yang pertama tadi. Ini kebenaran firman Allah, kebenaran di dalam firman Allah. Jadi jangan pernah mencari kebenaran di luar firman, sekalipun itu perkataan hamba Tuhan, perkataan siapa, itu tidak benar. Yang benar hanya di dalam firman Allah. Ya, Keluaran 5 ayat 1 tadi, ini tuntutan bangsa Israel. Ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ini saja kebenaran firman. Ada 3 macam kebenaran firman yang merupakan 3 macam tuntutan. 3 macam tuntutan bangsa Israel. Ya, yang pertama tadi yaitu perayaan, mengadakan perayaan, pesta, perayaan, hari raya, pesta di padang gurun. Ada 3 macam pesta di padang gurun, ya, ada 3 macam hari raya, pesta. Ya. Nomor 1 tadi adalah pesta Paskah, kelepasan, tidak boleh ada ragi. Ya. Yang kedua pesta Pentakosta, urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus, Pentakosta, pesta buah bungaran atau hulu hasil, pesta Pentakosta, hari ke-50 itu urapan Roh Kudus. Yang ketiga yaitu pesta Pondok Daun. Yang ketiga ini kebutuhan kita semua. Pesta Paskah dulu, lepas dulu dari ragi dosa, ragi ajaran palsu, kita harus lepas. Sebagai pesta Paskah, kemudian sudah lepas, kelepasan dari ragi, dari dosa, dari ajaran palsu, ada urapan Roh Kudus, pesta Pentakosta, itu kepenuhan Roh Kudus atau urapan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah pesta Pondok Daun, pesta Pondok Daun-daunan, itu mestinya begitu ya, pesta Pondok Daun-daunan. Imamat 23, semua ada di Imamat ya, 23. Imamat pasal 23 ayat yang ke-33. Imamat 23
ayat yang ke-33. Tuhan berfirman kepada Musa 34, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu ada hari raya pondok daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. 7 hari lamanya. Ya, di ayat 40, ya, pada hari pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah, pohon-pohon korma, ranting-ranting dari pohon yang rimbun dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya, dan seterusnya. 42, di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Ini hari raya pondok daun, merupakan hari raya atau merupakan hari raya atau pesta terbesar. Puncaknya pesta terbesar atau puncaknya pesta. Ini menunjuk perjamuan kawin anak domba sampai Yerusalem baru. Ini pesta pondok daun, merupakan pesta terbesar atau puncaknya pesta. Ya, itu menunjuk perjamuan kawin anak domba di awan permai sampai Yerusalem baru kekal selamanya. Ya, tandanya, nah, kalau Paskah tadi tandanya tidak ada ragi, makan roti tidak beragi, tidak boleh ada ragi. Pesta Pentakosta itulah Roh Kudus, tandanya kepenuhan Roh Kudus. Sekarang kalau pesta pondok daun tandanya tinggal di dalam pondok dari daun. Tinggal di dalam pondok dari daun-daun, dari ranting-ranting daun bikin pondok, ya, tinggal di situ 7 hari. Sudah itu dibongkar. Nah, begitu. Jadi tandanya tinggal di dalam pondok daun, pondok yang terbuat dari daun, ranting-ranting itu. Ya. Nah, artinya ya punya rumah gedung, rumah bagus, tapi harus tinggal di pondok daun. Nah, ini ketentuan dari Tuhan. Merendahkan diri. Pertama artinya harus merendahkan diri. Harus merendahkan diri. Jadi kita sadar. Begitu tinggal di rumah-rumah pondok dari daun, kita sadar sehebat apapun manusia hanya seperti daun. Itu aja. Sehebat apapun manusia hanya seperti daun, cepat layu, kering, hancur. Nah, sehingga kita harus selalu merendahkan diri. Jangan sombong sedikit, selalu merendahkan diri. Jadi ini pesta pondok daun. Jadi mereka biar kaya, biar ini semua tinggal di pondok daun. Dari daun-daun, dari ranting-ranting tinggal di situ. Nah, lihat-lihat ranting daun, sadar. Ya, sehebat apapun saya manusia, kita manusia, hanya dari daun yang layu, kering, rapuh, hancur. Nah, sehingga harus selalu merendahkan diri. Bisa? Itu. Kedua artinya, ya, tidak bisa terus tinggal di situ. Cuma 7 hari paling kuatnya itu. Kena panas, kena hujan, panas, ranting-rantingnya, daun-daunnya, paling 7 hari kuatnya. Sudah, setelah itu bongkar, sudah pergi. Nah, ya, tidak selamanya tinggal di situ, harus dibongkar. Jadi arti kedua harus mengalami pembongkaran. Kita yang dari daun ini tidak bertahan lama. Kalau cuma dari daun tidak bertahan lama, binasa. Harus mengalami pembongkaran. Harus mengalami pembongkaran, pembaharuan hidup, keubahan hidup. Harus mengalami pembongkaran, pembaharuan hidup, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ya, ini semoga kita mengerti. Lalu di mana? Tadi merendahkan diri, satu artinya tadi tinggal di pondok itu ingat saya hanya daun, merendahkan diri. Kedua, tidak bisa tinggal di daun terus. Hancur, harus dibongkar daun ini, harus dibongkar. Nah, harus pembaruan. Di mana kita bisa mengalami merendahkan diri, mengalami pembaruan sekaligus? Di mana? Di dalam doa penyembahan. Di mana kita bisa merendahkan diri dan dibongkar? Jawabnya di dalam doa penyembahan.
Nah ini kesempatan pada season yang kedua ini memang kelihatan daunnya ini. Nah, tadi seger-seger mungkin datang baru mandi, ya baru cuci rambut seger-seger. Nah, season kedua sudah mulai redup-redup. Ya, mata kok tidak bisa terang-terang ini semua ya. Jadi orang sipit semua. Yang sipit hilang. Sudah, kok tidak bisanya ini. Nah, inilah daun-daun ini. Season kedua ini, makanya pas ini doa penyembahan season kedua ini sungguh-sungguh. So, ya, jadi doa penyembahan adalah kita merendahkan diri tadi. Nomor satu merendahkan diri. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk dapat memandang wajah Tuhan saja. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, di bawah kaki Tuhan untuk bisa memandang wajah Tuhan yang bersinar bagaikan matahari terik, sinar kemuliaan, sehingga kita bisa mengalami pembaharuan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Itu aja. Ya, jadi artinya Hari Raya Pondok Daun ini ingat cuma daun, jangan merasa hebat, baru rasa hebat sudah kering, sudah hancur. Apalagi Lempinel ya, hamba Tuhan baru khotbah satu kali orang terima kasih ya, hebat, sudah, mana gembala, sudah tidak tahu di mana dia, sudah lebih hebat aku ya, jangan tuh, aku baru satu kali, ya belum 1000 kali ya, itu baru satu kali, ya jangan ingat daun. Nanti kalau sudah jadi gembala mungkin baru bangun gereja sudah, ini sudah hebat sekali. Nah ini sekarang hamba Tuhan mengandalkan hebat-hebat. Ya, saya sampai kaget. Pembicara calon doktor, baru calon sudah ditulis. Saya sampai ketawa. Betul terjadi, kandidat bukan calon. Sampai saya ingat apa tadi kan apa? Kandidat. Betul. Ya. Pembicara kandidat doktor. Pendeta ini. Ini tidak ingat kalau daun ini. Ya. Nah, itu tidak usah begitu ya, merendahkan diri. Apalagi memang tidak punya apa-apa, kesempatan itu. Yang punya apa-apa harus belajar merendahkan diri, serendah-rendahnya di bawah kaki Tuhan sambil memandang wajah Tuhan. Cuma karena engkau aku ini, ya, saya sering bercerita. Satu orang itu loh datang saja ibadah, saya sudah bisa menangis. Satu orang aja datang, siapa yang nyuruh? Kadang ditelepon, dibesuk, ya ditelepon, tidak datang. Satu orang datang. Apalagi orang yang lama tidak datang, saya rasa mau peluk. Siapa itu? Semua dari Tuhan. Tidak bisa kita ini. Tidak bisa apa-apa kita. Tidak bisa apa-apa. Sungguh-sungguh tidak bisa. Banyak pengalaman-pengalaman. Gak bisa apa-apa. Itu saja. Dulu tanah belakang ini dengar 200 juta, 300 juta. Aduh, sudah kapan mau beli? Tidak mikir lagi. Itu untungnya. Memang tidak mikir, memang Tuhan belum butuh, tidak mikir. Sampai mau dibelikan oleh mertua saya. Ya, gembira sudah. Tidak jadi malah dimarahi. Ya, dimarahi. Tapi ada satu orang sudah meninggal. Ya menghibur saya, tak apa-apa Pak, daripada dibeli, dia istilah dibeli no, nanti orang bilang wah mertua, tak apa-apa Pak, sudah meninggal orangnya. Baik dengan saya sering lihat ke sini, lalu berkata kepada saya, tak apa-apa Pak, daripada dibeli no, nanti ya orang pikir ini sudah belum dibangunkan gereja, belum dikasih aja sudah diselesaikan umpong begini semua. Apalagi nanti beli tanah belakang ini, enggak Pak. Iya betul juga. Nah, akhirnya ya biar enggak peduli. Kalau Tuhan butuh, Tuhan yang kasih. Amin. Tuhan yang kasih, itu aja. Kita cuma daun, merendahkan diri, cuma mandang semua karena Engkau, yang bekerja, yang sekolah, yang semua karena Engkau. Nah disitulah kita menerima sinar matahari, kemuliaan Tuhan kita diubahkan, dibongkar, diubah. Efesus 4:24, mari tetap didoakan ya, suratnya, proses pembeliannya, semua pembayarannya, jangan lupa, bukan bayar pakai daun,
Ya, didoakan juga. Ya, saya sudah berjanji biar jemaat untuk bangunannya supaya cepat selesai. Ya, biar Tuhan berkati saya dengan istri supaya bisa membeli. Nanti jemaat bangunannya sudah orang, ayo bangunannya nanti biar cepat selesai. Ya, nanti bulan 9 jangan-jangan sudah selesai ya bangunannya. Kan bulan 9 ada Kartika Graha. Nah, semoga ya nanti insinyurnya biar cepat ya, biar cepat. Nah, semoga kita mengerti. Ya, itu aja kerinduan saya itu. Nah, saya masuk sini ndak punya setrika, ndak punya apa. Sudah. Ya, biar aja. Nah, supaya nanti cepat bangunannya cepat selesai. Nah, siapa tahu ini sudah rencana Tuhan, ya memang rencana Tuhan. Tinggal menampung jiwa-jiwa nanti. Nah, kalau bangunan sudah dibesarkan tinggal menampung jiwa-jiwa. Amin. Tinggal bersaksi ya. Saudara tinggal bersaksi. Tempatnya sudah ada. Nah, tinggal bersaksi. Nah, begitu saja. Semuanya memandang Tuhan. Tidak bisa apa. Tidak bisa apa. Ada kemarin orang bertanya pada saya. Kasihan orang. Pak, bagaimana Pak? Orang di WR Supratman 4. Bagaimana Pak tanah belakang Pak? Oh, urus surat. Masih saya bilang. Nanti kalau bisa dipercepat bulan 3 suratnya. Ya, katanya notarisnya bisa mungkin bulan 3. Ayo segera bulan 3. Loh Pak, maaf Pak, itunya Pak. Dia tanya, itunya. Ya. Itu apa? Dia bilang, ya pembayarannya. Wah pasti Tuhan. Kalau Pak, rumahnya Bapak saya beli aja nanti ya. Oh ya gampang nanti ya. Nah itu sudah ada yang mau beli. Saya santai saja. Padahal notarisnya tanya, rumahnya sudah dijual belum itu? Ya sudah jadi dulu tanya pada Pak siapa? Pak ya. Oh Pak Yuda. Dia ngukur-ngukur belakang tanya sama Pak Yuda. Pak Yuda, ini cepat loh ini. Kalau sudah diukur cepat. Sudah laku rumahnya Pak Wi itu. Ya. Sudah bisa bayar ini. Nah, kemarin enggak usah diiklan. Sudah, Pak, kalau ini saya beli rumahnya Bapak. Oh ya, baik ya. Tunggu dulu ya, saya bilang. Tuh, sudah beres, sudah. Enggak usah bingung, cuma memandang wajah Tuhan aja. Amin, memandang wajah. Saya enggak mau ya, umumkan, ayolah beli, enggak mau saya. Nah, biar diam aja. Nah, tahu-tahu kemarin, bagaimana Pak? Suratnya. Loh itunya Pak. Itunya. Ya, bilang. Oh pasti ada, Tuhan pasti beri. Iya ya pasti ya. Tapi kalau rumahnya Bapak mau dijual, biar saya yang beli. Nah, dia baru jual tanah. Ya. Jadi tanahnya baru laku juga. Ya, sudah DP 600 juta, sudah DP. Sudah di DP. Oh 600 juta, iya. Oh enggak boleh bilang. sudah di DP. Nah, itu saja. Nah, baik. Nah, itulah tinggal memandang wajah Tuhan. Nanti Tuhan akan tolong semuanya. Ya, diubahkan. Efesus 4, mari diubahkan. Dalam istri saya protes kok disebut karena saya senang, ya. Karena senang ya, kalau saya senang sudah apa adanya sudah keluar semua. Ya. Sudah terserah mau ditanggapi apa terserah. Ya. Ya itulah yang sesungguhnya kejadian ya. Baik. Di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang Efesus 4 ayat yang ke-23 mulai. Supaya kamu dibaharui dalam roh pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ini pembaruan. Bukan lagi manusia daun. Daun tidak berharga sama sekali, biar pinter, biar kaya, biar hebat, cuma daun, tidak berharga. Tapi kalau sudah dibarui, dibongkar, nah ini baru berharga. Manusia baru seperti Yesus itu, jujur saja, tidak boleh dusta. Tidak boleh dusta. Itu saja, manusia berharga itu manusia baru, bukan daun lagi. Tapi manusia mulia seperti Yesus, amin, bukan daun lagi. Bongkar sudah daunnya. Manusia, apa manusia mulia? Gerejanya 10.000, 30.000 orang, bukan itu, bukan. Atau gajinya mungkin berapa puluh juta sebulan, rumahnya, wah bukan. Kalau itu kita kalah dengan orang di luar Yesus, kalah. Tapi manusia baru, bukan daun lagi. Kalau dia sudah tidak berdusta, buanglah dusta. Jujur. Biar kita masih miskin, biar kita makan tidak makan,
Biar kita apa? Kalau jujur, oh itu manusia baru. Itu manusia baru. Manusia berharga. Saja jujur di hadapan Tuhan. Manusia berharga itu jujur. Artinya jujur tadi, sebagai tadi tidak berdusta, jujur. Ya katakan dia. Tidak katakan tidak. Benar katakan benar. Tidak benar katakan tidak benar. Itu aja. Lempinel, modalnya jadi hamba Tuhan kalau mau dipakai itu aja. Kalau saudara masih iya namun, tidak tetapi, sudahlah percayalah. Biar dak hebat, tidak bisa dipakai. Nanti kalau hebat pertama ya itu Menara Babel. Hebat, brol, habis. Tidak sampai dipanggil Tuhan pun sudah habis. Sudah tidak habis jemaatnya, yang habis dirinya. Sudah tidak mau lagi. Tidak kuat. Kalau tidak jujur tidak kuat. Tidak jujur, ayo pinter, kaya, belum tentu bisa menikmati. Belum apa-apa, sudah tidak bisa nikmati. Percayalah. Tapi sebaliknya, saudara mungkin baru lulus, baru makan, tidak makan, saya alami juga. Asal jujur, ya, tidak. Nah itu, dulu saya pergantian gembala juga terjadi. Lalu ada gosip gini, saya tidak bodoh, saya lihat. Ini benar katanya orang, oh ajarannya tidak sama. Nah, saya sama. Kalau sama saya bilang iya. Sekalipun tidak kenal, iya. Kalau tidak sama, baru saya dengar. Yang lain saya baru tidak sama, ini tidak mau aku. Dipaksa, mau keluar dari gereja ini terserah. Nggak ada masalah, saya dengar sendiri. Wah, 46 tahun belum, tambah 20. Wah, hamba Tuhan hebat. Hamba Tuhan lapor saya, hebat ya Pak. Saya, Pak kok hebat? Tidak hebat ini. Kalau 46 tahun itu Taurat dibongkar, bangsa kafir masuk. Kalau dia bilang 46 tahun ini menurut buku ini belum saudara, masih tambah 20 tahun. Lah 66 Alkitab yang dibongkar Pak, hancur. Oh iya ya baru, iya. Saya enggak mau. Tapi kalau iya, benar-benar mulai dari situ. Penentuan loh. Masa pengerja itu penentuan. Mau iya, tidak, benar, tidak benar, tidak. Penentuan nasib kita dipakai atau tidak. Penentuan. Saja ini semua jemaat. Sekarang menghadapi masa sulit, masa jahat, masa najis. Nah ini aja. Jujur aja. Jangan tetap bertahan dalam daun, terbakar. Tidak kuat gitu. Jujur aja. Iya, tidak. Soal pengajaran nomor 1. Titus 2 ayat 7. Itu aja. Jujur. Soal pengajaran. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran. Nomor 1 ini kejujuran. Kalau pengajaran benar, katakan benar dan praktekkan dukung. Praktekkan dukung. Sungguh-sungguh. Kalau tidak mendukung yang benar, kita hancur. Nah, tapi kalau ajaran tidak benar, beda, tidak benar. Jangan terima. Mendengar pun jangan bahaya. Jangan, katakan tidak benar. Mendengar pun jangan. Sebab itu benih. Kalau tidak dicabut satu waktu akan tumbuh. Dalam keadaan kuat kita ketawa. Saya memberi contoh adik saya sendiri. Ini mendengar adik bungsu saya. Dia datang dalam ibadah, ketawa dia pulang. Kok bisa? Kok bisa itu loh. Saya bilang jangan lagi deh. Oh enggak bisa, bos saya ngajak. Saya sungkan enggak bisa. Loh bahaya deh. Bahaya. Enggak sampai berapa. Musuh saya nomor 1, memusuhi saya nomor 1. Betul, memusuhi saya nomor 1. Oh bukan cuma enggak mau ke gereja, ngacau. Pulang gereja baru dia ke sini. Dia sendiri yang cerita, setelah bertobat dia ngomong. Supaya jemaat tanya, loh tadi ke gereja? Enggak, aku enggak mau ke sini. Biar mereka pergi, bayangkan. Dia sendiri enggak mau. Dia berharap jemaat keluar semua. Loh luar biasa ini. Adik kandung saya sekolahkan dulu. Saya bayar kuliahnya dulu. Bayangkan. Ajaran palsu itu dahsyat. Merusak betul. Hubungan kita rusak betul. Rusak. Nah, kita harus hati-hati. Jujur makanya. Ya.
tidak. Benar-benar tidak benar. Kalau benar, mari kita praktekkan, mari kita dukung bersama-sama. Dukung bersama-sama. Ayo, jangan iri. Kalau ada orang dipakai dalam pakaian, dukung bersama-sama. Tapi kalau tidak benar, jangan. Hindarilah mereka, hindarilah. Amin, bukan musuhi, hindarilah. Hindari itu jangan dengar, sekalipun jangan. Satu kali pun jangan. Sangat berbahaya. Ini letak pemakaian Tuhan. Kita manusia mulia. Soal pengajaran. Apalagi pengajaran ini cahaya Injil kemuliaan. Ayo. Bela betul-betul. Soal pengajaran, soal ibadah betul-betul. Betul-betul. Saya di Sibolga dihadapkan. Tahu-tahu acara kami yang ketiga, kebaktian ketiga, disusupi menteri datang. Menteri datang. Dibongkar semua. Ada yang lapor pada. Hah? Oh, ini menteri om. Oh ya. Suruh naik anunya, sekdanya. Sekretaris daerah yang naik ke kamar saya. Saya bilang, Pak, tidak bisa terlambat. Saya tidak boleh terlambat karena ini alat-alatnya berat, Pak, mengaturnya. Iya, tapi begitu. Loh, gini aja, gampang. Sekarang pertemukan saya dengan menterinya, saya menghadap menteri. Nanti saya hadap. Menterinya orang Kristen kok, saya bilang. Menterinya itu orang Kristen, saya tahu. Ayo saya menghadap. Pasti beliau takut Tuhan. Oh, udah etis om, udah etis Pak. Sekarang lagi ngomong menterinya, udah etis Pak. Oh, udah etis. Maaf ya Pak, kalau ibadah dihentikan etis. Kalau menteri ngomong, tidak etis. Kalau ibadah berhenti, etis. Diam deh. Nah ini banyak kami hamba Tuhan, sungkan om. Kalau ke orang sungkan, kalau ke Tuhan nggak sungkan. Loh, saya diperhadapkan betul. Saya bilang, sekalipun Bapak Presiden Jokowi saya tidak takut. Sebab beliau akan mengerti. Kalau ibadah pasti dibela. Penjarakan saya tidak apa-apa. Kalau tidak selesai Bapak, saya akan masuk bersama jemaat. Mau Bapak penjarakan saya silakan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dia bingung. Baru kali ini ketemu pendeta biasanya ya dikedipin aja ya. Sungkan. Oh saya tidak mau. Saya tidak mau. Nah ini sungguh-sungguh harus. Kita seringkali sungkan, om ini anu saya sungkan loh. Ke Tuhan kita. Ke orang kita. Ke Tuhan. Jangan begitu. Lempinel, jangan tambah lagi ya. Jangan sungkan-sungkan. Loh, hormat tetap kepada manusia. Tapi lebih hormat kepada Tuhan. Amin. Lebih hormat. Soal pengajaran enggak ada. Enggak ada keluarga, enggak ada siapa. Enggak ada. Terserah. Masing-masing memilih. Jujur. Jujur. Semoga kita. Ini pegangan kita. Kalau mau beralih dari daun yang kering, yang terbakar menjadi manusia mulia di sini. Nomor satu, jujur soal pengajaran. Kalau benar, ayo kita rame-rame dukung. Saya nomor satu mendukung. Kalau tidak mendukung bahaya. Kering juga, daun juga. Tahu ada yang mulia, ada yang benar, kita tidak mau, daun gitu. Daun, satu waktu layu kita. Tidak mampu. Banyak contoh-contoh zaman guru saya, Bapak Pendeta Indiono, gembala saya, semua mendukung. Zaman Bapak Pendeta Pong, mulai. Tapi daun ternyata sampai sekarang sudah mulai berhenti semua. Sudah mulai berhenti. Daun betul. Karena ada tahu yang benar, ada yang mulia, enggak mau kita. Itu daun. Sudah biar dia hebat, lebih hebat dari ompong, lebih hebat bagi. Daun namanya daun layu nanti. Layu, tidak kuat. Makanya saya takut. Harus sungguh. Tapi kalau tidak benar jangan juga. Daun juga. Daun juga. Hancur kita. Lain. Ya ini pelajaran buat Lempinel. Buat saya, buat jemaat. Sungguh-sungguh. Di sini letaknya. Perpindahan manusia daun yang tidak berharga. Menjadi manusia mulia. Kalau dia bisa jujur dalam pengajaran. Jujur. Sekalipun orangnya sudah meninggal. Dulu mungkin waktu ada orangnya, sekarang orangnya meninggal. Pun saya tidak lihat orang. Lihat Tuhan. Amin. Lihat Tuhan, lihat pengajaran.
Itu manusia mulia, bukan daun. Jujur soal keuangan dalam Ibrani, jujur soal keuangan, jujur soal nikah. Itu lanjut. Kalau sudah jujur soal pengajaran, tidak sulit soal keuangan. Tidak sulit soal keuangan. Jujur soal keuangan. Jujur soal nikah, tidak sulit. Tapi kalau soal pengajaran, iya tetapi, wah soal uang jadi masalah. Padahal uang itu perkara kecil begitu, jadi masalah. Jadi masalah. Apalagi nikah, wah jadi masalah. Tidak jujur. Perhatikan baik-baik. Sungguh-sungguh jujur soal uang, soal nikah, tempat tidur. Terakhir, jujur mengaku. Saya hanya tanah liat, saya tidak bisa apa-apa. Itu kejujuran, saya banyak kekurangan, kesalahan. Itu kejujuran. Jujur soal Tuhan dulu, pengajaran yang benar. Jujur soal keuangan, jujur soal nikah. Terakhir jujur soal keadaan, ya saya banyak kekurangan, kelemahan. Saya hanya tanah liat yang diinjak-injak. Banyak kekurangan, kelemahan. Seperti Ayub. Ayub 42 ayat 5 dan 6. Ayub ini manusia super. Kalau sekarang ini manusia super. Manusia super. Kalau dibaca di Ayub 32, di kitab Ayub, manusia super, kaya, rohaninya hebat, nikahnya hebat. Tapi Tuhan rindu sampai dia merendahkan diri, jujur mengaku tanah liat. Nah ini yang belum diakui. Ayub boleh baca dulu sebelum 42 nanti ya. Ayub 1 dulu. Ayub 1 ayat 1 mulai. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, jujur. Jujur soal Tuhan, jujur soal keuangan, nikah. Cuma belum sampai jujur mengakui kekurangan. Nah ini belum jujur mengakui debu tanah liat. Kurang satu tingkat aja Ayub. Tapi keadaannya ia mendapat 7 anak luar biasa dan orang itu adalah terkaya dari semua. Oh diberkati, nikahnya diberkati. Jujur dia, keuangan jujur, pengajaran jujur, keuangan jujur, soal Tuhan jujur, soal keuangan jujur, soal nikah jujur, diberkati sampai paling kaya. Cuma kurang satu. Belum mengakui kekurangan-kekurangan. Akhirnya Ayub harus diizinkan oleh Tuhan menghadapi ujian habis-habisan untuk bisa duduk di debu di tanah. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, Ayub ini masih saja kekurangan satu. Belum mengaku debu, belum mengaku kekurangan. Oleh sebab itu Tuhan izinkan ujian habis-habisan. Ya, ini saja. Ujian habis-habisan sampai bisa jujur mengaku hanya debu tanah liat. Duduk di atas debu, jujur mengaku hanya debu tanah liat. Nah, ini sungguh-sungguh jujur mengaku hanya debu tanah liat. Semoga kita apapun yang Tuhan sudah berkatkan pada kita, apapun keadaan kita, tetap jujur mengaku hanya debu tanah liat. Banyak kekurangan, tidak layak, kelemahan dan tidak mampu apa-apa, bergantung kepada anugerah, tangan anugerah Tuhan yang besar. Itu hidup, bergantung pada tangan anugerah Tuhan yang besar. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ini Ayub harus diizinkan ujian habis-habis. Nah, kita tidak perlu. Biarlah siang ini lewat firman, belum tentu kuat seperti Ayub loh. Kalau ujian habis-habisan belum tentu kuat seperti Ayub, bisa menyangkal Tuhan. Tapi biarlah siang ini lewat mendengar firman dimanapun, lewat pemberitaan firman cukup untuk kita bisa merendahkan diri seperti debu. Amin, mengaku debu. Tidak layak, tidak mampu, tidak berarti, hanya bergantung pada tangan anugerah Tuhan yang besar. Hanya bergantung. Hanya bergantung. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh
Sungguh-sungguh kita yang sudah dalam berkat Tuhan, jangan sombong, jangan sombong. Saya selalu ingatkan anak saya Markus, saya selalu ingatkan kalau dia macam-macam, saya aduh, tahu gitu kok kenapa kamu tidak lahir waktu papa di mana aja? Jangan di sini lahir, di sini sudah lumayan. Waktu di yang saya tidak makan, tidak minum itu, kamu lahir di situ lebih senang aku, biar bisa tahu rasanya. Nah, sebenarnya tidak perlu. Dengan pemberitaan firman saja sudah cukup. Amin. Tidak perlu, karena kita ada yang tidak kuat, bisa menyangkal Tuhan. Tidak perlu dengan pemberitaan firman aja. Yuk mawas diri. Saya hanya debu. Apapun yang masih menderita, yang masih kekurangan, ada penyakit, ada ini, jangan putus asa. Ya sudah pas. Saya cuma debu, tidak bisa. Saya hanya cuma debu. Hanya butuh tangan belas kasih. Tidak ada apa-apa lagi. Hanya butuh belas kasih. Yang sudah diberkati tetap debu. Saya tetap hidup dalam tangan belas kasih. Tidak bisa apa-apa. Tangan belas kasih. Tidak bisa apa-apa. Nah, itu saja. Ya, semoga kita. Maka Tuhan akan mengulurkan tangan belas kasih-Nya. Ya, kita berada dalam tangan Sang Pencipta. Yesaya 64 ayat 8. Yesaya 64 ayat 8. Nah, ini kita pandang wajah Tuhan sampai kita diubahkan jujur, terang, matahari terang, jujur. Jujur apa adanya, soal pengajaran jujur, soal nikah jujur, keuangan, terakhir jujur soal diri sendiri. Ya, saya cuma tanah liat. Orang mungkin lihat kita hebat, dahsyat, tapi cuma tanah liat. Butuh dekapan tangan belas kasih Tuhan, tangan anugerah. Mungkin orang lihat kita memang tidak punya apa-apa, ya pas. Orang kasihan, orang aja kasihan, pas. Apalagi Tuhan, pasti lebih berbelas kasih. Amin. Lebih berbelas kasih. Kesempatan. Semua ada di bawah kaki Tuhan pada siang. Mengulurkan. Yesaya 64 ayat 8. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami tanah liat, Engkaulah yang membentuk kami. Kami sekalian adalah buatan tangan. Tuhan akan ulurkan tangan anugerah besar. Dia sebagai penjunan, pencipta akan memegang kita. Dia sebagai penjunan, pencipta akan melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Hasilnya, pertama, kita dibentuk menjadi bejana kemuliaan. Kuasa penciptaan Tuhan mampu membentuk kita. Tangan anugerah yang besar, tangan dengan kuasa penciptaan mampu membentuk kita menjadi bejana kemuliaan. Ayo, semua gembala memuliakan Tuhan, tua-tua memuliakan Tuhan, pengerja memuliakan Tuhan, guru sekolah minggu memuliakan Tuhan, sangkur, grup kur, kaum muda, musik, semua memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, bejana kemuliaan Tuhan. Kita beribadah melayani Tuhan sampai melakukan kehendak Tuhan sehingga kita bisa mengagungkan nama Tuhan. Agungkan, jangan memilukan, jangan memalukan, jangan mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Ini bejana kemuliaan, bejana kemuliaan. Saja. Kalau memilukan, memalukan itu namanya bejana kemurkaan. Hanya untuk dibanting, pecah, hancur. Jangan saudara. Tapi bejana kemuliaan. Nah, itu sebabnya saya juga season 2 ini. Ayo bawa kekurangan-kekurangan kita bawa. Bentuk saya Tuhan. Bentuk apa kekurangan saya. Sampai bisa memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Kedua, kuasa penciptaan untuk, nah, kalau sudah dipakai Tuhan, mengagungkan Tuhan, murid-murid 5 roti 2 ikat untuk 5.000 orang bisa dipakai. Dari tangan Tuhan, mana rotinya? Sini. Tuhan ucap syukur nih, bagi. Tangan murid-murid dipakai. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang. Sisanya 12 bakul. Pemeliharaan secara ajaib. Amin. Tangan anugerah Tuhan sanggup memelihara kita, orang yang sudah dipakai Tuhan. Dipelihara secara ajaib. Dipelihara secara ajaib. Saya kesaksi di mana-mana. Waktu saya diutus di satu kota kecil atau desa. Bapak Pendeta Pong tanya, satu waktu saya menghadap, kemudian tanya, oh kamu sudah di sana? Iya. Berapa kolektanya? Saya sebut, nah, jumlah yang menurut manusia kecil. Untuk bayar bis 1 kali enggak cukup. Bayar bis ke sana, saya masih bantu di Jalan Johor, komputer, semua saya atur. Kemudian
Untuk ke sana 1 kali jalan kolektornya udah 1 kali jalan ya enggak sampai. Ompong tahu itu. Bagus. Nah, diberikan kekuatan. Bagus. Bagus. Nah, tapi saya heran, saya enggak minta. Ompong yang bilang, kamu boleh ambil di bendahara ya, untuk ongkos ya. 2 bulan, 1 bulan. 1 bulan, 2 bulan saya ambil. Karena memang enggak cukup ambil. Tapi saya ingat satu khotbah Om Yu, kalau kita disuruh Tuhan, diutus Tuhan lalu kita minta ongkos dulu, itu pegawai negeri, maaf pegawai negeri ya, memang begitu kan, pegawai kan disuruh seminar ya ada ongkosnya, ada hotelnya, ya itu enggak salah. Ini pekerjaan Tuhan, saya ingat itu, cobalah, stop. Saya enggak bilang bendahara enggak pernah negor saya sampai hari ini, saya enggak minta lagi. Coba. Saya enggak minta lagi, betul-betul nekat. Saya coba. Ya kalau ini ya jalan. Ya, satu waktu ya memang betul diberi 0. Waduh, betul-betul. Aduh, hati saya bagaimana itu. Belum persiapkan firman, mau berangkat, belum komputer ditagih, ayo ini. Waduh, tapi saya tenang. Ya sudahlah. Tapi kalau jalan masih sampai ya. Surabaya ke Probolinggo, Gending itu ya setelah Probolinggo. Surabaya Probolinggo ada bis aja sudah patas 2 jam. Lah kalau jalan berapa ini? 1 hari 100 kilo kira-kira. 100 kilometer. Belum ke Gendingnya tambah lagi 20 kilo kira. Tapi saya tenang. Saya enggak mau minta. Nah, bendahara bisa aja saya. Ompong bilang suruh minta. Tapi itu sudah berlangsung lama ya. Setelah saya enggak minta kira-kira 1 tahun itu diizinkan Tuhan. Kira-kira berapa bulan diizinkan Tuhan, tidak ada sama sekali. Nah, saya diam-diam aja. Ada ternyata. Tuhan kirim orang. Ada. Berkat saya tidak pernah minta, tidak pernah mau hutang. Tuhan kirim. Nah ini, yakin. Kalau kita bejana kemuliaan, bejana kemurahan juga. Tuhan sanggup memelihara hidup kita secara ajaib. Tangan anugerah Tuhan besar, sanggup memelihara hidup kita secara ajaib. Mulai sekarang di dunia yang sulit, sampai antikris nanti, nah ini latihan antikris. Latihan menghadapi antikris. Latihan. Nanti 0. Makanya jangan sombong. Deposito banyak. Yang enggak punya deposito enggak usah ngamuk. Ya, itu. Diam aja nanti di titik antikris 100% berkuasa sama nasib kita. Yang depositonya miliar-miliar enggak dianggap. Yang enggak punya deposito enggak dianggap juga sama. Sama nanti. Tuhan adil. Amin. Tuhan adil. Tuhan itu adil, selalu adil. Nanti di titik situ sama. Punya gereja besar, punya gereja kontra, gereja ribuan, gereja cuma 2 orang, sama nanti. Hidup dari mana kau? Hidup dari mana kau? Kau bejana apa? Cuma itu aja yang membedakan. Kau bejana kemuliaan atau bejana kemurkaan? Kami sudah bernubuat, kami sudah mengusir setan, enyah. Kami bangun gereja besar, enyah. Atau apalagi yang kami tidak punya gereja, enyah juga. Kalau bejana kemurkaan, memalukan, memilukan, tidak sesuai kehendak. Itu yang penting, memuliakan Tuhan, melakukan kehendak. Itu yang penting. Sudah semua di tangan Tuhan. Mampu menolong, menyelesaikan semua masalah. Tangan anugerah Tuhan yang besar sanggup menyelesaikan masalah yang besar. Masalah yang mustahil selesai. Yakinlah. Yakin banyak masalah-masalah mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan tolong semua. Ya. Kemudian waktu penciptaan dulu semua baik, semua baik, semua manusia diciptakan semua baik, semua baik. Tangan anugerah Tuhan yang besar sanggup menjadikan semua baik. Berhasil dan indah. Hancur jadi baik, gagal jadi berhasil dan indah. Jadikan semua baik. Semua baik, semua berhasil dan indah. Yakinlah. Tapi kalau memalukan Tuhan, tidak memuliakan Tuhan, wah mungkin orang bilang luar biasa hebat tapi hancur. Ini yang paling saya takut ini. Jadi waktu orang bilang nanti gereja itu akan ambruk, habis. Saya takut. Saya periksa diri. Saya takut, periksa diri.
periksa diri, jangan sampai Tuhan terjadi. Orang yang melapor pada saya itu sampai nangis. Loh sudah sabar dulu. Apa yang terjadi? Sabar. Gereja Bapak ambruk Pak, nanti Pak. Loh siapa yang ngomong? Pendeta mana? Enggak, orang sini Pak. Oh si anu. Oh ya enggak apa-apa. Sudahlah, enggak usah nangis. Enggak ada masalah. Saya bilang, yang penting koreksi diri Bu. Doakan saya Bu ya, jangan saya salah. Kalau salah enggak bisa ditahan. Salah sudah dengar nasihat enggak mau, enggak bisa ditahan. Kalau salah dinasihati, ditegur, kita merendah seperti Raja Daud. Sudah salahlah, sudah berzina, tapi ditegur, Daud, ampuni. Masih bisa. Herodes sudah salah. Raja Daud, wah tangkap, ayo. Malah dia bergosip, malah habis sekeluarga. Yang penting itu aja. Ayo kita semua doakan kami sekeluarga juga supaya benar pelayanan. Mohon doanya. Kami mendoakan saudara, kami mohon saudara mendoakan juga, saling mendoakan. Itu saja, saya paling takut itu. Kering, hancur paling takut. Janganlah Tuhan tolong kami. Ayo yang penting sesuai kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan. Sudah aman di dalam tangan Tuhan, aman. Amin. Dalam tangan Tuhan paling aman. Bukan kalau didukung orang aman, didukung aman dia, enggak bisa. Biar kita dimusuh, kalau di tangan Tuhan kita benar, aman. Amin, kita aman. Tuhan tolong kita semua ya. Baik, terakhir, tangan anugerah yang sanggup menciptakan kita menjadi manusia baru. Ciptaan semula. Mampu membarui kita menjadi ciptaan semula yang sama mulia dengan Allah Tritunggal. Sama mulia dengan Yesus. Tidak bercela, bagaikan matahari bersinar juga. Wajah Yesus bagaikan matahari bersinar. Nanti satu waktu kita bagaikan matahari bersinar. Matius 13:43 terakhir. Mari kita menyembah kepada dia. Matius 13:43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Oh ini pesta Pondok Daud. Ayo masuk di Pondok Daud. Sekarang enggak usah bikin pondok-pondok dari daun, enggak perlu. Dalam arti rohani. Saya ini cuma daun, tidak bisa apa-apa, yuk merendahkan diri. Daun tidak bisa tinggal terus, harus dirombak, saya harus dibarui. Merendah, dibarui, itulah banyak menyembah, jangan banyak bergosip, banyak menyembah. Haleluya, haleluya. Kalau tidak mau haleluya, gosip terus. Jangan menyembah sampai diubahkan. Apa keubahnya? Jujur, iya, itu bagikan bersinar, jujur itu sudah bersinar. Belum seperti matahari, seperti Yesus, tapi sudah ada sinarnya. Terus, jujur. Ya, tidak. Benar, tidak benar. Soal apa? Soal Tuhan nomor 1. Pengajaran yang benar. Yang kedua soal keuangan. Soal nikah, soal keuangan. Soal diri sendiri. Jujur. Siang ini mari. Saya masih salah. Mungkin otak saya ini masih kotor. Mungkin pandangan saya masih tidak baik. Mungkin mulut saya tidak baik. Mungkin apa sih? Saya banyak kekurangan. Dan saya tidak mampu melayani, sulit sekali. Gak mampu. Tidak layak. Menghadapi masalah saya tidak mau. Jujur. Memandang wajahnya, ulurkan tangan padanya. Hanya bergantung pada tangan anugerah Tuhan. Dia sang pencipta, mengulurkan tangan. Beres. Saya bentuk Tuhan, saya mau perbaiki pelayanan. Saya perbaiki pelayanan, ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Di dalam nikah, perbaiki. Semua diperbaiki. Melayani yang sungguh-sungguh, bejana kemuliaan, memuliakan Tuhan. Di mana-mana kita memuliakan Tuhan. Tinggal tunggu Tuhan bekerja, memelihara. Secara ajaib 5 roti 2 ikan, mungkin gaji tidak memadai. Ini Tuhan bisa. Seperti saya tadi, bisa berangkat terus, saya tidak berangkat. 1 minggu 2 kali saya naik bis, PP 4 kali. Bayangkan, tidak pernah saya nggak berangkat terus. Tidak pernah tidak berangkat terus, kecuali saya diutus ompong ke mana, khotbah kaum muda dan lain, itu lain. Ikut KKR itu baru diganti orang. Saya datang terus. Seandainya di waktu itu saya diutus kemanapun oleh ompong, tidak diberi apapun, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tuhan yang memberi semua. Tuhan. Saya percaya jemaat juga. Mungkin gaji kurang ini, saya percaya.
Kalau sudah memuliakan Tuhan, rumus kita jujur memuliakan, sudah rumusnya Tuhan akan menolong kita semuanya. Ya, ayo sekarang kita berdoa memandang kepada Dia. Ayo, serahkan kepada Dia. Saya bahagia apa saja yang tidak mungkin menjadi mungkin. Serahkan semua kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ini hari raya Pondok Daun-Daunan. Ya, baik. Besar anugerahmu, nomor 4. Besar anugerah. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap takhtamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Kur, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari bertambah besar anugerahmu. Kur, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Dengan lagi, sungguh-sungguh duduk di atas debu, mengaku hanya pondok daun, kering, layu, hanya debu, banyak kekurangan, tidak bisa apa-apa, hanya butuh tangan anugerah Tuhan. Lagi. Ayo, yang sudah diberkati mengucap syukur. Hanya tangan anugerah, pandang dia. Yang dalam keadaan kekurangan adalah, ayo pandang dia. Yang penting mengaku, haleluya, jujur. Semakin hari kita sembah dia. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ya Allah, ini kami Tuhan, daun-daun. Ini kami tanah liat Tuhan, debu. Yang ada bukan kehebatan, yang ada hanya kesalahan, kekurangan, kelemahan. Oh, tidak ada arti apa-apa di luar tangan Sang Pencipta, tangan anugerah-Mu, tangan Sang Penjuru. Pegang kami, dekap kami semua Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Ya lawazza, ya lawakka, ya lawakka, ya lawazza, haleluya, haleluya, haleluya. Ubahkan kami, ciptakan kami Tuhan, menjadi ciptaan semula Tuhan, segambar dengan Engkau Tuhan, haleluya. Ciptakan menjadi bejana kemuliaan-Mu Tuhan, mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya lawazza, ya lawazza, ya lawazza, ya lawazza. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawazza, ya lawazza, ya lawazza. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau, kami hanya menyembah Engkau. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Ya lawazza, ya lawazza. Ya lawazza, ya lawazza, ya lawazza. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Engkau, kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tidak perlu ujian habis-habisan Tuhan, dengan kekuatan firman-Mu kami mau merendahkan diri. Seperti Ayub Tuhan, yang selalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain Tuhan. Tapi dia bisa menyalahkan diri sendiri Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan benar sendiri tapi menyalahkan diri sendiri Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawazza, ya lawakka, ya lawakka, ya lawakka, ya lawakka, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan, kami hanya menyembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya.
Yesus, haleluya, haleluya. Yalawasa, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Kami hanya menyembah, kami hanya menyembah. Oh, haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Hanya anugerah yang besar Tuhan, hanya anugerah yang besar Tuhan, haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah, haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, 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 yalawasa. Hanya anugerah-Mu Tuhan, hanya anugerah yang besar. Bahkan Engkau belum menghukum kami, tidak menghukum kami yang banyak salah dosa. Hanya anugerah yang besar, Engkau memperbaiki kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah, kami menyembah,
besar Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau penjunan kami, Engkau pencipta kami, ulurkan tangan anugerah yang besar. Oh, kepada kami yang sangat kecil dan tak berharga. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Asal kami menjadi bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawasa. Ya lawaka, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa.
Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yang ada hanya kekurangan, kelemahan, ketidaklayaan, ketidakmampuan. Dari segi manapun kami diperiksa Tuhan, hanya kelemahan, kekurangan Tuhan, ketidakberdayaan, hanya itu yang ada pada manusia tanah liat Tuhan. Kami butuh tangan anugerah yang besar. Kami butuh Tuhan. Ya Lawaka, Ya Lawaka, Ya Lawaka, Ya Lawaka. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa. Kami hanya menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa, Ya Lawaka, Ya Lawaka, Ya Lawaka, Ya Lawaka, Ya Lawaka, Ya Lawaka. Kami hanya menyembah Engkau. Kami hanya menyembah Engkau. Kami menyembah Engkau. Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawasa, Ya Lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawaka, Ya Lawaka, Ya Lawaka, Ya Lawaka, Ya Lawaka. Kami hanya menyembah, kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Ya Lawasa, Ya Lawasa. Kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Tangan anugerah yang besar mendekap kami, memegang kami. Haleluya, 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 haleluya. Ya Lawasa,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah. Kur sambil pakai berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kur sekali lagi. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Dengan tundukkan kepala. Sekali lagi, kalau ada yang mau mengangkat dua tangan, ayo, hanya tanah liat. Pegang saya Tuhan, tidak bisa apa-apa. Oh haleluya. Jangan putus asa, jangan kecewa, jangan bangga. Ini semua dipegang Tuhan, memuliakan Tuhan hari-hari ini. Serahkan semua kepada Dia. Oh haleluya. Semakin hari, haleluya. Kita sembah Dia, haleluya, haleluya, oh, haleluya, 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 ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, haleluya, haleluya. Pegang kami, peluk kami, dekap kami. Kami tidak bisa, maaf. Oh, ini hanya kelemahan, ini hanya kekurangan, ini hanya ketidakmampuan kami. Oh, haleluya. Pegang kami Tuhan. Ya Allah, Engkau tidak menghukum kami, tapi Engkau membentuk kami menjadi bejana kemuliaan. Oh, bejana kemurahan-Mu Tuhan. Ya Allah wasa, ya Allah wasa, ya Allah wasa, ya Allah wasa, ya Allah wasa. Terima kasih sampai kami sempurna seperti Engkau Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tuhan tolong kami semua. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami sungguh-sungguh dalam dekapan tangan anugerah yang besar. Itulah kekuatan kami hari-hari ini. Menghadapi dunia yang semakin sulit, semakin jahat, semakin najis Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Jangan lepaskan sedikit pun. Tetap bertahan di dalam Engkau sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kami semua. Di sini WR4 Surabaya, Supraptondo ABC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta yang terlalu jarak jauh karena pengajaran, karena oh Tuhan keadaan di dalam negeri, luar negeri, tolong semua Tuhan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami.
Saya merasa keubahan, kepuasan, pertolongan, pengangkatan bidang jasmani rohani sampai diangkat di awan-awan permai. Miliki nikah, rumah tangga, ibadah, pelayanan, usaha, pekerjaan, sekolah, masa depan kami miliki semua. Tolong semua Tuhan. Setiap ibadah tolong Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Terima kasih jiwa yang sudah undur, Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu. Oh imam-imam, tarik kembali jiwa baru, bertambahkan. Gembalakan kami semua Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa baru digembalakan oleh Tuhan. Oh Tuhan, membalaskan berkat semua pergumulan dalam ibadah pelayanan. Jangan terhalang apapun, buka firman, buka jalan semua. Tuhan tolong Tuhan, semua setia berkobar dalam ibadah pelayanan sampai Tuhan datang kembali kedua kali. Terima kasih, demikian juga Tuhan tolong kiranya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga, satukan arahkan pada nikah rohani. Tuhan, semua Tuhan nikah kami serahkan Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua. Engkau tolong, kaum muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajar benar, yang sesuai kehendak-Mu Tuhan tolong. Tuhan berkemurahan kiranya. Terima kasih. Beri masa depan yang indah kaum muda, beri ketabahan mereka semua. Tidak tergoda apapun, Tuhan tolong. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan, bayi ibunya sampai lahir sempurna, keluarga merindu anak keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Demikian juga pergumulan kami dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka firman, buka jalan Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong mujizat terjadi semua. Engkau tolong Tuhan. Yang mencari pekerjaan, mujizat terjadi. Oh tapi jangan mengganggu ibadah pelayanan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi dari surga, pertolongan, mujizat terjadi. Lulus dengan baik, naik kelas dengan baik, nilai-nilai merosot, diangkat semua. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Juga pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, dimanapun kami berada, jamaah semua, terutama yang di rumah sakit, Bu Basuki, Bu Parman, anak Awan, jamaah semua, dan lain-lain semua. Ampuni kami, kuasa iblis setan penyakit juga Mama Victor di Pakis Tuhan. Ampuni kami, kuasa iblis setan penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Ibu Wangin Towe di Poso juga jamaah, kami serahkan dalam tangan, mujizat terjadi. Beri kami sehat kuat, panjang umur melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Pergumulan yang lain, beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan. Kunjungan-kunjungan ke Jakarta kemanapun, buka firman, buka jalan. Terjadi gerakan gempar hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepadamu. Demikian juga, oh Tuhan tolong kiranya Tuhan, kami serahkan penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, bahasa Indonesia, Inggris, YouTube, majalah mana, urapi semua. Banyak jiwa dituai dalam pengajaran di dalam negeri, luar negeri. Lempidel kursus ajaib yang di sini beri ketaatan yang akan datang. Engkau yang menyeleksi, Engkau buka firman, buka jalan, Engkau membela, Engkau tolong Tuhan. Kami tidak bisa apa-apa, Tuhan tolong guru-guru dipakai dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. GPT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar, dalam segala hal. Kami rindu siapapun pengurusnya, ada rindu satu. Kembalikan pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar. Oh satu penyembahan benar Tuhan. Mencapai satu kesatuan di dalam Engkau. Terima kasih. Autonom Engkau yang membela, Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Banyak permohonan kami, Engkau yang mendengar semua Tuhan. Terima kasih. Season yang ketiga, Engkau lebih menolong lagi. Buka firman, gerakkan jiwa-jiwa datang. Tidak terhalang apapun, Tuhan buka jalan semua. Dan jika ada yang pulang, sertai lindungi. Yang tinggal, Engkau juga lindungi, kuatkan. Yang pulang, sertai lindungi. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan nanti sore dengan setia kepadamu Tuhan. Terima kasih. Ibu Yom Bundaya, Engkau jamah juga, kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Ibu Wiwit juga pemulihan, Engkau tolong. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi, hanya daun, hanya tanah liat, tidak bisa apa-apa. Muda, tua sama. Kaya, miskin, pandai, dan lain-lain, bodoh sama semua. Hanya tanah liat, serahkan ke dalam tangan anugerah Tuhan. Yang mau serahkan, angkat dua tangan ke atas. Pastikan, saya hanya mau jadi bejana kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bukti memandang wajah-Mu yang mulia.
Saya rela dibentuk menjadi bejana kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, saya hanya memandang Engkau bukan yang lain Tuhan. Bukan dunia ini, bukan keluarga, bukan yang lain. Hanya memandang Tuhan. Jadikan bejana kemuliaan, bejana kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hidup bergantung dari belas kasih Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Nanti jam 5:15 Tuhan memberkati. Puji Tuhan.